Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada. Kembali lagi dalam renungan harian dan doa pada hari ini bersama saya Pendeta Fitriana. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Kami ucap syukur terima kasih atas setiap kasih setia Tuhan, pemeliharaan, penjagaan, serta penyertaan Tuhan di sepanjang hidup dan kehidupan kami, terkhususnya tidur malam kami pada malam tadi. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan dimanapun berada, ingin bersama-sama membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus hikmat dalam hidup kami, supaya kami boleh memahami, mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, sebab kami semua siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ke-22 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Di bawah perikop Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah yang berbunyi demikian. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang, ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia mengertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-rapi. Mereka mengangkatkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia mengelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah sekarang pun juga, saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Sedemikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang bersama-sama membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Shalom. Apakah Bapak Ibu jemaat pernah mengalami kehidupan yang terasa pahit?
Sedangkan keluarga serta teman-teman dari Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya sama sekali tidak menolong, menghibur pun tidak. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari merasa bahwa kehadiran mereka hanya menambah tekanan dalam kehidupan. Hal demikian pernah terjadi pada seorang yang saleh dan jujur di tanah Uz, yaitu Ayub. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kekesalan Ayub memuncak saat dia berada dalam keadaan menderita. Sikap teman-temannya yang merasa memiliki kebenaran membuat Ayub semakin kesal. Dia merasa bahwa perkataan teman-temannya hanya merupakan perkataan kosong yang tidak relevan dengan apa yang dia alami. Sehingga Ayub sampai berkata seperti pada ayat yang kedua B, "Penghibur sialan kamu semua." Nah, perkataan Ayub tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan teman-temannya tidak menghasilkan penghiburan, melainkan justru menambah tekanan. Ayub merasa sendirian karena anak-anaknya mati, istrinya melecehkan dia, Allah seperti memusuhi, teman-temannya hanya menambahkan kekesalan hatinya. Tak mengherankan bila apa yang dialaminya itu membuat Ayub merasa lelah dan semakin kurus. Dalam pasal ini Ayub menyatakan rasa kekecewaannya terhadap teman-temannya yang tidak memberikan dukungan atau penghiburan yang dia butuhkan. Ayub merasa bahwa perkataan mereka adalah sia-sia dan tidak membantu dalam mengatasi penderitaannya. Dia merasa kesepian dan tidak memiliki teman yang dapat memahami perasaannya. Meskipun pada saat itu teman-temannya datang untuk memberikan dukungan, namun Ayub masih merasa terisolasi dan tidak dimengerti. Yang sangat menyedihkan yaitu keadaan Ayub yang seharusnya membuat ia dikasihani, itu justru menjadi alasan bagi teman-teman Ayub untuk membuktikan bahwa Ayub telah berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang patut diteladani dalam keadaan sangat menderita seperti itu, Ayub mengatakan seperti pada ayat yang ke-20 sampai 21, "Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya." Jadi penderitaan Ayub sudah memuncak. Teman-temannya mengecewakan semua. Tuhan seakan-akan tidak peduli. Namun sekalipun demikian Ayub tetap setia kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan saat ini ialah perlunya rasa empati, dukungan dan cara kita berbicara kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan atau kesulitan. Ayub mengingatkan kita akan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan yang sesuai kepada orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami kesulitan maupun kesusahan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong, menyertai, memberkati kita melalui firman ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita akan bersama-sama menaikkan doa sahabat kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ucap syukur terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Kami percaya firman-Mu lah menjadi kekuatan serta pengharapan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami maupun menjalani setiap tantangan yang ada, baik itu pergumulan, permasalahan maupun persoalan dan kesulitan-kesulitan. Dan pada saat ini dalam kerendahan hati kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKE Galilea Datakoto dan Olung Hanangan. Kami memohon kiranya Tuhan berkati keluarga sanak saudara mereka. Kiranya Tuhan pimpin dan tuntun kehidupan mereka pribadi dalam cinta kasih Tuhan. Begitu juga berkati setiap apapun yang mereka lakukan dan kerjakan dalam kehidupan keseharian mereka, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pemerintahan. Setiap usaha,
pekerjaan yang mereka lakukan, tekunkan, kembangkan. Kiranya Tuhan sertai, bahkan Tuhan berkati apapun yang menjadi setiap rencana, harapan, cita-cita mereka ke depannya, sehingga boleh terwujud dengan baik menurut kehendak mereka, terlebih-lebih kehendak Tuhan. Begitu juga anak-anak mereka ya Tuhan, kiranya Engkau lindungi dan berkati setiap harapan, cita-cita mereka yang mereka perjuangkan pada saat ini. Jauhkanlah mereka dari pergaulan-pergaulan yang dapat menjerumuskan kehidupan dan masa depan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami memohon lawatan dan Roh Kudus Tuhan yang melingkupi hidup mereka, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Begitu juga bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin mengalami pergumulan maupun masalahan dalam kehidupan. Kami serahkan hanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang mampu memberikan jalan terbaik, bahkan pertolongan bagi mereka. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di jemaat GKE Galilea Datakoto dan Olung Hanangan, baik itu pendeta, penatua, diakon, bahkan siapapun mereka yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun dan pimpin mereka, bahkan curahkan selalu berkat dan anugerah dalam kehidupan mereka pribadi, baik itu kesehatan, kekuatan, kemampuan, serta kesanggupan, bahkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Setiap penata layanan, bahkan program-program yang sudah disusun oleh majelis, kami serahkan hanya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua, bahkan aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini hanya dalam tangan kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.